warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Samsun Rizal, guru SMK PGRI Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, sekaligus mahasiswa dalam program PPG dalam jabatan di Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq Jember. Angkatan 1 tahun 2024. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2024. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum materi kita pelajari bersama, mari kita berdoa untuk ketua kelasnya. Monggo dipimpin. Okay, class. Before starting the subject, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk selanjutnya yang saya absen dulu, mungkin ada yang tidak masuk pada hari ini. Gita Putri Ganis. Oke, ada keterangan? Oke. Nuke. Hadir. Oke. Dina. Hadir. Alhamdulillah. Yang terakhir ini Yuli. Saya kira yang pada hari ini yang tidak masuk cuma siapa tadi? Kita. Sebelum kita memasuki ya kepada materi surat Al-Maidah ayat 48, coba kita refresh kembali materi yang minggu kemarin tentang etos kerja. Masih ingat apa yang dinamakan dengan fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita sebagai manusia muslim dituntut untuk selalu bersemangat. Salah satu tanda juga bagi kita kalau kita tidak semangat itu termasuk kelemahan iman. Orang muslim itu selalu bersemangat. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu bersemangat dalam beribadah, dalam bekerja. Carilah duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seakan kamu akan meninggal. Jadi kita dipacu untuk selalu bersemangat dalam ibadah dan juga bekerja. Semua itu kalau kita bingkis diniatkan karena Allah akan menjadi nilai pahala. Nanti kita akan dapatkan di akhirat kelak semua amal kita yang kita perbuat di dunia. Makanya oleh sebab itu dianjurkan, ayat ini menjelaskan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita mempunyai amal yang banyak. Tapi perlu kita ingat, semua kebaikan itu dari Allah.
Maka kita sebagai hamba harus benar-benar mengabdi dan mematuhi semua perintah. Oke, ada 4 poin berkenaan dengan etos kerja. Yang pertama, masih ingat? Amal, sholat, 2, yaitu ibadah. 3, pendidikan atau belajar. Yang keempat, prestasi atau Oke, kita akan melanjutkan materi surat Al-Maidah ayat 48. Minta tolong untuk Nadia untuk membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul adzim. Barusan kita sudah mendengar teman kita untuk membaca surat Al-Maidah ayat 48. Sebentar lagi kita akan mengidentifikasi bacaan-bacaan yang ada di dalam surat tersebut, yaitu bacaan tajwid, hukum mati atau tanwin atau hukum mad dan seterusnya. Perlu diketahui kita semua ya, diwajibkan untuk belajar tajwid, hukumnya fardu kifayah. Seandainya di antara kalian satu saja mewakili, maka gugur di antara yang lain. Akan tetapi kita membaca Al-Quran menggunakan bacaan itu dengan tajwid maka hukumnya fardu ain. Jadi teman-teman yang belum bisa tentang hukum bacaan tajwid maka diwajibkan secara contoh seperti wudu, asal mulanya wudu itu sunnah. Akan tetapi ketika disandingkan bersamaan dengan sholat, otomatis wudu itu menjadi wajib. Sama kita hukumnya belajar hukum tajwid itu bacaan Al-Quran. Secara otomatis kalau tidak bisa diwajibkan setiap individu. Kenapa sih Pak harus belajar tajwid? Karena biar tidak merubah arti dan maknanya. Contoh kecil seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dengan membaca menggunakan ha. Jadi artinya segala puji bagi Allah. Tidak sedikit dari teman-teman menggunakan ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kan mengubah arti. Apa artinya? Segala kematian bagi Allah. Maka sangat rentan sekali kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran sesuai dengan proporsinya, makhrajul huruf atau hukum bacanya, otomatis akan mengubah makna arti. Kita tidak akan pernah mendapat pahala, maka secara langsung akan mendapat dosa. Kayaknya dulu kita yang masih ingat ya, masih masa kanak-kanak waktu di TPQ kita diajarkan untuk membaca Al-Quran. Tapi sangat disayangkan ketika sudah besar tidak sedikit dari teman-teman kita karena merasa gengsi untuk belajar Al-Quran, akhirnya mengundurkan diri. Ayo, mumpung masih ada waktu kita belajar Al-Quran. Karena kewajiban belajar Al-Quran
Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu yang ada sampai kapan? Dari semenjak kita lahir sampai mati. Dijelaskan dalam Al-Quran, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Makanya kalian diwajibkan untuk mencari ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ilmu sumber dari segala ilmu. Mungkin dari sini sedikit gambaran tentang motivasi kita mencari ilmu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, kita lanjutkan. Kita akan mengidentifikasi bacaan tajwid yang ada di surat Al-Maidah, yaitu ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika. Di sini ada dua pembacaan. Yang pertama, mati bertemu hamzah. Dinamakan apa? Ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? 15 yang tertera dalam kaidah. Sibda sana kan jadasa sumpat sama dun tayyiban zid bituqan da'ba lima. Jadi ada 15 huruf. Itu huruf ikhfa. Yang kedua yaitu ini ya. Di hukum bacanya apa? Majais munfasil, yaitu matobi bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda atau lain kalimat. Banyak beralif. 3 alif. Berapa harakat? 6 harakat. Yang kedua yaitu musaddiqan lima tamim fathah bertemu dengan lam dinamakan idgham bil lam. Hukum bacanya Memasukkan tanpa berdengung. memasukkan tanpa berdengung. Coba ada yang tahu huruf idgham bil gunna ada 2, 1 lam, 2 ra. Alhamdulillah. Yang ketiga wa muhaiminan alaihi tamim fathah bertemu dengan ain. Tidak baca? Idgham. Apa artinya idgham? Jelas. Idgham itu ada 6. 1 ain, ha, terus selanjutnya amma mim menerima tasdid dinamakan gunna. Artinya guna apa? Berdengung. Dengung. Ja'aka dinamakan mad wajib muttasil. Hukum bacanya matobi bertemu hamzah pada satu sama atau kalimatnya yang sama. Yang terakhir ja'alna dinamakan matobi. Kenapa dinamakan matobi? ada fathah yang diikuti alif. Oke, karena fathah bertemu dengan alif. Dan di sini ada beberapa yang sudah kita identifikasi hukum bacaannya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ada. Coba kalian tulis ya. Salah satu proyek dalam proses pembelajaran PJJ kalian harus menemukan suatu hasil dari pembelajaran itu menciptakan, yaitu mengira sebuah karya hasil dari pembelajaran itu sendiri. Monggo ditulis dari sikap kelompoknya, nanti sikap kelompok mewakili dan mempresentasikan yang diwakili oleh siswa ke depan. Silakan tulis kembali hukum bacanya yang sudah kita bahas, ataupun mungkin ada yang belum kita bahas. Silakan kalian itu tulis di atas kertas.
Nanti kalau sudah selesai, minta tolong dirangkum, disalin atau dipindah sama kertas yang sudah saya berikan tadi ya, kertas ABS. Jadi enak untuk presentasinya. Masih ada waktu 10 menit, bisa diselesaikan. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang sajikan untuk presentasi dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada di surat Al-Maidah ayat 28. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Azriana Devi, perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini akan mengidentifikasi hukum bacaan dari surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, wa anzalna ilaika. Hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Yang kedua, musaddiqan lima. Hukum bacaannya adalah idgham bila guna, karena tanwin fathah bertemu huruf lam. Yang ketiga, wa muhaiminan alaihi. Hukum bacaannya ialah idhar, karena tanwin fathah bertemu dengan ain. Yang keempat, amma ja'aka. Hukum bacaannya ialah mad wajib mutasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima, ja'alna. Hukum bacaannya ialah mad tabi'i, karena ada fathah diikuti alif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil identifikasi hukum bacaan tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan berpresentasi mengenai mengidentifikasi hukum bacaan yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bainahum bima. Hukum bacaannya adalah ifa syafawi, karena mim mati bertemu dengan ba. Yang kedua, amma. Hukum bacaannya adalah guna, karena mim menerima tasdid. Yang ketiga, fi. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i, karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Yang keempat, wa anzalna. Hukum bacaannya adalah ifa, karena mim mati bertemu dengan za. Yang kelima, likulli ja'alna. Hukum bacaannya ifa, karena tanwin kasrah bertemu dengan jim. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini ingin mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika. Hukum bacaannya mad jaiz munfasil, karena
mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Yang kedua, musaddiqal lima, hukum bacaannya idgham bila gunnah karena tanwin fathah bertemu huruf lam. Yang ketiga, wa muhaiminan alaihi, hukum bacaannya idhar karena tanwin fathah bertemu ain. Yang keempat, amma ja'aka, hukum bacaannya mad wajib muhtasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Yang kelima, ja'alna, hukum bacaannya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari beberapa teman kalian, yaitu mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mengidentifikasi bacaan surat tajwid yang ada di surat Al-Maidah ayat 48. Yuk kita coba memahami sedikit makna dari surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan berujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan menghilangkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pembelanya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi di sini Allah memberi nikmat kepada kita semua, bukan hanya semata memberi, tapi akan menguji seberapa kuat keimanan kita, seberapa kuat cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi bukan hanya pernyataan cinta saja atau pernyataan aku adalah seorang hamba. Allah akan meminta presentasi hidup kita, rasa cinta, tanggung jawab kita. Apakah benar ucapan itu, maka Allah akan memberi ujian. Apabila kita bersabar dari semua ujian, maka Allah akan memberi pahala bagi jalan itu surga. Dan sebaliknya, kalau kita kufur akan mendapat siksa yang amat pedih. Yang tertera dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah jelas, maka kita sebagai manusia dituntut dan berusaha mencari syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur akan diberi kenikmatan yang berlimpah dan terus bertambah. Mungkin itu sedikit pemahaman yang kita tarik garis benang merah dari surat Al-Maidah ayat 48. Dari sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada satu refleksi untuk kalian semuanya dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Nah, mungkin diantaranya kira-kira apa yang kalian dapat dari materi yang kita bahas pada hari ini? Yaitu lebih memahami pembacaan tajwid. Mungkin yang kedua ada. Oke. Alhamdulillah saya sudah bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kalau kita ingin lebih baik lagi, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari satu malam hati kita, ruh kita, jiwa kita jangan sampai tidak terisi Al-Quran, dan tidak kering ya. Ingat satu pedoman dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ana wa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu juga sebagai petunjuk rahmat bagi mereka yang beriman. Jadi pentingnya kita bukan hanya membaca, jadi berusaha untuk memahami, menelaah, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Insya Allah kita akan diberi kesehatan, zahiran wa batinan, petunjuk kebahagiaan dunia sampai akhirat.
Mungkin itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oh. Apa contoh dari bacaan idgham biguna? Contohnya yaitu seperti normatif bertemu dengan ia mayyamul. Hukum bacaannya kita biguna di sini adalah memasukkan dengan berdengung. Sedangkan huruf idgham biguna itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Yaitu hukum bacanya memasukkan dengan berdengung. Beda dengan idgham bila guna, memasukkan tanpa berdengung. Mungkin ada lagi? Mau ditanyakan? Monggo. Hukum bacaan idhar ada berapa hurufnya? Hukum bacanya adalah jelas atau terang. Jadi tidak ada yang sama-sama jelas. Seperti teman-teman terkadang cintaku idhar sih, gitu ya. Itu menandakan bacaan jelas semuanya jelas. Idhar itu adalah jelas. Huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain. Jadi non mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf salah satu huruf yang 6 barusan maka dinamakan idhar. Artinya jelas. Sudah kita dong. Jadi itu mungkin ada lain. Mungkin yang terakhir nomor 3 kayak mulai tadi ini cuma yang nomor 1 juga. Nomor 3 mana yang tanya? Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid? Kalau kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid maka hukumnya dosa. Tidak boleh. Maka kita wajib belajar ilmu tajwid. Karena apa? Kok dosa? Karena akan merubah arti, makna, maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti itu. Yang penting kita belajar. Wah, saya sudah bisa, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Karena Rasulullah memerintahkan kita mencari ilmu itu semenjak lahir sampai mati. Jadi tidak ada terlambat. Jadi Allah menghukum manusia atau menyangsi bukan karena keterlambatan atau bukan karena tidak mau apa tidak. Makanya kalian sebagai siswa kewajiban belajar ya sebenarnya. Saya di sini posisi meskipun di depan mungkin dikatakan mengajar. Bukan hanya Anda, saya juga belajar sambil mengajar. Jadi sebelum saya sampaikan saya belajar dulu. Seperti itu. Jadi hukumnya dosa ya, tidak boleh. Jadi diwajibkan untuk belajar ilmu tajwid. Dari sini sudah jelas. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Kalau memang sudah jelas, jangan lupa belajar di rumah yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir. Oke? Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga sekali lagi apa yang kita dapat sungguh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Oleh sebab itu, saya minta tolong kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa. Okay, class. Before finishing the subject, let's pray together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya, ihdinas shiratal mustaqim, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.